Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati azmain, amma ba'd. Untuk pertemuan kali ini saya akan mengapresiasikan puisi dari guru saya yang sangat mulia, yaitu Buya Sakur Yasin. Puisinya pada kali ini judulnya Menjaga Hati Supaya Tetap Sehat. Bagaimana caranya ya menjaga hati kita supaya tetap sehat ya. Di informasi yang lain ya, kalau hati kita baik maka apapun perilaku kita akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila perilaku kita jahat, apabila hati kita jahat, maka ya perilaku apapun yang kita lakukan itu akan jahat semua gitu. Jadi yang paling penting ya, kita itu menata hati kita yang rapih gitu. Bagaimana cara menata hati kita supaya indah ya, supaya indah gitu, supaya hati kita ini nyaman, tenang gitu. Kita harus menata hati kita dulu terlebih dahulu gitu. Nah, ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya supaya ya kita itu bisa dekat dengan Tuhan ya, bisa dekat dengan Allah. Ya, syaratnya kita bisa dekat dengan Allah itu tentunya kita menemukan dulu orang dekatnya Tuhan gitu. Setelah bertemu dengan orang dekatnya Tuhan ya, kita mengabdi, nasihat-nasihat apa ya yang dari orang dekat Tuhan itu keluar, nasihatnya kita implementasikan gitu. Karena kalau orang-orang dekat dengan Tuhan itu yang ada memikirkan bagaimana caranya ya mereka semua bisa cerdas-cerdas ya, bisa nyaman menghadapi kehidupan ini gitu. Sementara kebanyakan kepentingan dirinya diabaikan. Beliau selalu fokus bagaimana caranya umat kita ini cerdas gitu, berpikir jenius, berpikir kekinian, dan ya berpikir modern ya, berpikir mendunia gitu. Berpikirnya jangan hanya monoton, jangan hanya lokal aja gitu. Karena semakin pengetahuan kita itu wawasannya luas ya, cara berpikirnya, kita nanti akan menjadi semakin nyaman dalam menghadapi kehidupan ini gitu. Nah, ini dibaca ya puisi beliau. Yang paling penting, engkau harus menjaga hatimu supaya tetap sehat, tetap bersih, tetap suci, dan tetap kuat. Setelah itu biarkan saja kehidupan datang menghadang dengan segala kekerasannya gitu. Kalimat bait awal ya. Jadi yang paling penting di sini kata beliau, kata guru kita itu menjaga hati kita supaya tetap sehat ya, tetap bersih, tetap suci, dan tetap kuat. Di sini sehat, bersih, suci, dan kuat. Nah, bagaimana supaya hati kita tetap sehat ya? Tentunya ketika ada virus-virus hati yang akan masuk ya, kita abaikan, jangan masuk ke dalam hati kita. Ada dendam, ada kebencian, ada amarah gitu kan, ada merasa lebih baik dari orang lain. Itu semua apapun dosa-dosa hati itu kita abaikan dulu, jangan sampai masuk ke dalam hati kita gitu, supaya hati kita nanti akan tetap sehat gitu.
Nah, bersih juga ya, supaya bersih juga ya. Ya seperti kita punya rumah. Ketika rumah kita ya bersih, itu tentunya dengan kotoran-kotoran yang sudah ada ya, itu disapu. Artinya apa? Ya, kejahatan-kejahatan hati yang ada di dalam hati kita ya, apapun itu kita singkirkan sedikit demi sedikit gitu. Kemarin-kemarin sebelum masuk ke kajian Buya, sebelum masuk nasihat-nasihat yang dari beliau ya, dari guru kita yang sangat mulia itu, kita masih ada dendam, ada amarah, ada kebencian gitu kan. Ya, sedikit demi sedikit ya kita sapu dari hati kita, dikeluarkan gitu, supaya rumah kita itu ya rumah kita, hati kita itu jangan kotor gitu. Adapun di sini kesucian ya. Subhanallah, subhanallah itu Allah Maha Suci. Artinya kalau subhanallah yang di sini ya Maha Suci Tuhan aja gitu. Kemahasucian itu gini, kalau ke Allah itu apapun ada gitu. Seperti kita mau masuk toko, di toko itu sudah disediakan apapun ada. Ketika kamu mau membeli apapun, di situ ada. Itu adalah kemahasucian Tuhan. Maha suci Tuhan itu lengkap gitu. Nah, kalau kita manusia itu segalanya serba lemah gitu. Makanya ketika dari lisan kita ya, kita mengucap subhanallah, 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 artinya kita bergantung kepada kesucian Tuhan gitu. Kalau kita bergantung kepada kesucian Tuhan ya, nanti kitanya dikasih mampu dan diberi kesucian itu oleh Allah gitu. Di kalimat ini juga tetap kuat ya. Nah, artinya gini, tetap kuat di sini ya. Kalau seumpamanya hati kita kondusif, hati kitanya nyaman, gitu kan? Ya, nanti kita akan diberi kekokohan oleh Allah, artinya dikuatkan oleh Allah gitu. Jadi ada apapun yang terjadi di sekitar kita, ada hujatan ke kita, seumpamanya ya, ada seumpamanya perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan ke kita, itu kita nanti akan bisa menerimanya dengan lapang dada gitu. Artinya kuat di sini ya, ada respon apapun dari orang-orang di sekeliling kita, kita akan mampu mengantisipasinya dan segalanya kita kembalikan kepada Allah gitu. Nah, di sini karena sesungguhnya yang dapat melumpuhkan semangat hidup itu, wahai kekasihku, adalah rasa takut yang mencekam akan menghadapi reaksi dari orang lain gitu. Jadi ketakutan yang mencekam yang ada pada dari diri kita, yang diurai oleh Buya sekarang itu adalah rasa takut akan menghadapi reaksi dari orang lain gitu ya. Sebaiknya reaksi apapun dari orang lain ya yang menghujat kita gitu kan, kalau yang awal kita mengurai bahwasanya ini adalah orang yang sudah belajar bertauhid gitu. Jadi ketika ada hujatan dari teman-temannya ya yang masih berpikirnya masih ini loh, masih rendah gitu ya berpikirnya, ya udah abaikan saja sih, nggak apa-apa gitu maksudnya mah. Nah, terus di sini dilihat dari dalam hatimu remuk redam, pecah berkeping akibat penderitaan yang berkepanjangan, akibat kekecewaan yang mendalam, seperti rumah runtuh tinggal puing-puing berserakan. Tetapi bila dilihat dari luar, engkau tetap cantik jelita seperti istana megah dihuni raja perkasa gitu. Nah, di sini kata Buya menerangkan gitu kan,
walaupun hatimu remuk redam ya oleh pertengkaran di antara teman-teman kita ya di sekeliling kita gitu. Sudah, itu hadapi saja ya dengan banyak menerima. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Jadi kondisi hati kamu itu jangan diperlihatkan di wajah kamu gitu. Ketika hatimu remuk redam gitu, sudah diantisipasi saja ya, diyakini ya udah dimaafkan mereka, ya Allah saya sudah maafkan gitu kan ya, walaupun nggak apa-apa hatimu itu sakit gitu. Nah, upayakan supaya ya bisa dilihat dari zahir gitu kan ya, kamu tetap kelihatan nyaman, tenang, masih anggun gitu, seperti tidak pernah terjadi apapun gitu sebenarnya mah. Jadi kondisi hati kamu seperti apapun ya, jangan kamu pantulkan ke muka kamu gitu. Nanti kalau seumpamanya kondisi kamu sudah, hati kamu sudah remuk redam gitu kan seumpamanya, terus kamu perlihatkan di wajah kamu, nanti orang melihat kamu aja ya ngelihatnya takut gitu. Jadi bagaimana caranya kita menyembunyikan ke remuk redam hati kita itu dengan biasalah mukanya kita ya sumringah dengan banyak senyum gitu. Jadi upayakan seremuk redam apapun hati kamu ya, jangan sampai terlihat di muka kamu. Tetap di muka kamu harus ceria aja gitu. Nah, di sini tetapi bila dilihat dari luar, engkau tetap cantik jelita seperti istana megah dihuni oleh raja perkasa. Artinya apa? Wajah kamu tidak memperlihatkan bahwasanya kamu sedang dicaci, dimaki, dihujat oleh teman-teman di sekitar kamu gitu. Kenapa? Karena memang mereka sudah tidak satu pemikiran gitu ya. Orang yang diceritakan oleh beliau ini adalah orang yang sudah masuk ke wilayah tauhid ketuhanan, sementara mereka masih berpikir ya seumpamanya gini, memperbesar keakuan gitu. Kalau di wilayah ketauhidan itu sudah tidak ada keakuan itu dibesarkan, akan tetapi keakuan itu dipangkas gitu. Ya, pengetahuan rendah ini maksudnya mereka yang masih membesarkan dirinya sendiri gitu. Nah, di sini juga ya kata beliau itu, betapa besarnya kedunguanmu mendambakan dirimu untuk seorang lelaki yang sangat engkau cintai, padahal dia sedang sibuk sendiri bermesra dengan perempuan lain gitu. Artinya di sini seperti seumpamanya ada istri sangat setia sekali kepada suaminya gitu. Akan tetapi suaminya ini ya mengkhianati gitu. Suaminya ini bercinta lagi dengan perempuan yang lain gitu. Nah, di sini ya untuk apa kamu selalu memikirkan seumpamanya suami kamu yang sudah punya simpanan gitu. Ya udah abaikan saja gitu maksudnya di sini. Di sini tuh seperti itu gitu. Nah, di sini juga ya, di sini juga ada kalimat begini kalimatnya. Jangan engkau remehkan hati orang yang benar-benar mencintaimu. Itu semua bila engkau lakukan adalah dosa-dosa besar yang sulit mendapat ampunan Tuhan gitu. Begini, ketika seumpamanya laki-laki dan perempuan gitu kan berumah tangga ya, si perempuan ini ya, istrinya ini sangat mencintai sekali terhadap suaminya itu gitu. Akan tetapi oleh suaminya, istrinya ini ya
diselingkuhin gitu, diselingkuhin gitu. Nah, karena diselingkuhin ini ya, jadi ada isyarat ketika istri kamu itu tulus mencintai kamu, tolong istri kamu jangan dihianati gitu. Kalau istri kamu yang baik itu dihianati, itu adalah satu dosa besar, dan itu sulit, dosa itu nanti akan diampuni oleh Tuhan gitu. Karena apa? Mengkhianati orang yang sangat mencintai kamu gitu. Jadi seharusnya ya, kalau seumpamanya kita punya istri kita mencintai kita dengan sangat tulus sekali ya, kitanya juga sama harus mencintai istri kita dengan tulus gitu. Artinya kalau ada teman kita yang sangat baik gitu ya, yuk kita jaga kebaikan persahabatan kita gitu. Jangan orang-orang yang teman yang baik ini ya jangan dihianati, karena di pergaulan kita sehari-hari untuk mencari teman-teman yang baik ini sangat sulit sekali gitu. Makanya ketika ada ya teman-teman yang baik ya jangan ditinggalkan gitu. Cirinya teman-teman yang baik itu apa coba cirinya ya? Teman-teman yang baik itu, teman yang baik itu cirinya selalu mengingatkan dirimu tentang Tuhan. Sudah sejauh mana kenyamanan kamu dengan Tuhan gitu, yang selalu menitipkan kamu jangan lupa berzikir untuk mengingat Allah. Kamu jangan lupa menebarkan kebaikan kepada siapapun, jangan lupa menebarkan kemanfaatan kepada siapapun. Titipkan kebaikan hati kamu kepada siapapun gitu. Nah, teman yang seperti itu ya tolong dijaga dan dirawat. Karena apa? Orang yang seperti itu sedikit. Orang yang selalu mengingatkan tentang Tuhan itu sedikit gitu. Mungkin ya cukup segitu aja dulu ya apresiasi Buya tuh, karena puisi Buya itu wah sangat panjang sekali dan sangat hebat sekali ya. Malah kalau saya pribadi ya baca puisi Buya itu ya pas seperti Al-Quran yang berbahasa Indonesia gitu. Itu bagi saya gitu ya. Kiranya apresiasi yang sekarang itu cukup sekian dulu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.